البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat yang senantiasa tercurah pada kita di setiap detik-detik waktu yang kita lalui di kehidupan ini. Karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, selama kita masih hidup, kita senantiasa merasakan betapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita untuk mensyukurinya, sehingga dengannya kita bisa mendapatkan keridhaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian kufur, jika kalian mengingkari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh pada kalian. Dan Allah tidak ridha dari hamba-hambanya perbuatan kekufuran. Kemudian Allah tegaskan, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan apabila kalian bersyukur, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meridai kalian. Karena itulah ikhwani fillah, di antara jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala adalah dengan kesyukuran ini. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang begitu banyak, terkhusus setelah nikmatul Islam was sunnah, itu apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di kesempatan kali ini dengan dimudahkannya kita untuk bisa bertemu kembali, bermajelis kembali dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dari tempat-tempat yang ada di muka bumi. Yang tentunya kita berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang suci ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak kumpulkan kita bersama di negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu jannahnya yang senantiasa menjadi cita-cita orang-orang yang beriman. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sekilas tentang beberapa marahil, beberapa tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh hamba
di hari kiamat. Dan insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita lanjutkan pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yaitu wa nu'minu bil anbiya'i wal malaikah. Al-iman bil anbiya wal malaikah, yaitu beriman terhadap para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dan beriman terhadap para malaikat. Yang kedua perkara ini akhwani fillah termasuk di antara rukun-rukun iman yang wajib untuk diimani. Dan tidak akan tegak keimanan seorang hamba sampai betul-betul mengimaninya dengan keimanan yang benar. Dan digabungkannya dua perkara iman ini, yaitu iman terhadap para anbiya dengan para malaikat, karena keduanya akhwani fillah tergabung pada satu keadaan, yaitu mereka itu sama-sama makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan sama-sama merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus dari kalangan para malaikat sebagai utusan-utusan dan juga mengutus dari kalangan manusia. Jadi utusan Allah Subhanahu wa taala akhwan terbagi menjadi dua. Utusan dari kalangan para malaikat dan utusan dari kalangan manusia. Utusan dari kalangan manusia inilah yang dikenal dengan anbiya wa rusul. Dan utusan dari kalangan malaikat adalah malaikat yang Allah tunjuk untuk menjadi penyampai wahyu, yaitu malaikat Jibril. Dan insyaallah taala kita ambil poin pertama ikhwani fillah dari perkara keimanan yang disebutkan di sini, yaitu tentang keimanan terhadap para anbiya. Keimanan terhadap para anbiya ikhwani fillah merupakan rukun yang keempat dari rukun-rukun iman yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Fa akhbirni 'anil iman." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi katakan bahwasanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada para malaikat-malaikatnya. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan yang keempat yang menjadi pembahasan kita adalah beriman terhadap para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, keimanan terhadap hari akhir, dan yang keenam, keimanan terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga wajib seorang muslim akhwan mempelajari perkara keimanan ini. Karena dulu para sahabat ridwanullah alaihim duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal pertama yang mereka pelajari dari Nabi adalah perkara iman. Dalam hadis Jundub bin Abdillah yang dikeluarkan di luar sahihain dan dimasukkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawira fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana.
Dulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami saat itu masih anak-anak muda belia, mendekati umur balik. Dan ini berapa beruntungnya para pemuda ketika di awal-awal umur mereka sudah diberi taufik untuk bisa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kepada para aba dan para ummahat, kepada sekalian para orang tua untuk betul-betul mengupayakan agar anak-anak keturunan kita memiliki rasa cinta untuk mempelajari ilmu syar'i, untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh padanya kemuliaan yang luar biasa. Nah, jangan sampai mereka mengalami seperti yang kita alami dulu. Karena kita sadar ikhwan, kita mengenal sunnah, kita mengenal manhaj yang hak ini. Nah, setelah kita melalui waktu yang panjang dalam kehidupan ini di atas kejahilan, betapa banyak waktu telah hilang untuk belajar ilmu-ilmu yang tidak memiliki kemanfaatan besar, atau bahkan bisa dikatakan memiliki madarat pada sebagian jenis-jenis ilmu yang merusak akidah, yang merusak akhlak. Maka jangan sampai sejarah tersebut terulang pada anak-anak kita. Tapi kita berharap mereka semenjak awal terdidik di atas pendidikan yang syar'i, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjauhkan dari metode-metode pendidikan yang merusak akhlak, metode-metode pendidikan yang menghilangkan sifat malu, metode-metode pendidikan yang diracuni dengan akidah-akidah yang merusak. Sehingga butuh di sini himmah dari kita semua. Nah, karena anak-anak ikhwani fillah adalah amanah. Selain anak-anak merupakan nikmat, anugerah yang membahagiakan hati tentunya bagi setiap orang tua. Tapi di sisi lain itu adalah amanah yang akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban kelak. Mereka punya hak yang besar. Di antara haknya adalah tarbiyah. Anak memiliki hak untuk mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sederetan para a'immah yang lain, bahwasanya bentuk dari menjaga keluarga kita, anak dan istri kita dari siksa api neraka dengan apa? Kata beliau, allimuhum wa addibuhum. Allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ilmu. Dan ilmu yang dimaksud akhwani fillah pada perkataan para salaf, juga pada semua dalil-dalil syar'i baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang padanya keutamaan, padanya pujian dan dorongan adalah ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka allimuhum, ajari mereka. Kemudian addibuhum, bimbinglah adab mereka. Di sini juga menunjukkan pentingnya adab, sehingga dikhususkan dari sekian ilmu untuk disebutkan. Padahal pengajaran adab termasuk bagian dari ilmu. Nah, karena memang akhwani fillah, ilmu dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, ketika pengembannya memiliki adab yang baik, akan semakin menjadikan indah ilmu yang dia bawa.
Akan tapi sebaliknya, ketika memiliki wawasan yang banyak, hafalan yang banyak, tidak didukung dengan adab yang bagus, maka kebanyakan akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Makanya dua perkara ini penting. Allimuhum wa addibuhum, ajari ilmu mereka dan bimbinglah adab mereka dengan adab-adab Islamiyah, adab-adab nabawi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka semenjak belia belajar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diungkapkan oleh Jundub bin Abdillah atau Abdullah bin Jundub. Kata beliau, "Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an." Maka kami mempelajari iman di awal pertama kali belajar sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Karena iman itu pondasi, akhwan. Untuk bisa dibangun di atasnya ilmu-ilmu yang lain. Tanpa iman yang lurus, tanpa akidah yang benar, maka bangunan sebaik apapun yang akan ditancapkan di atasnya akan rapuh. Maka kita lihat betapa banyak mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran dengan berbagai macam jenis qiraah dan diberi anugerah memiliki suara yang bagus dengan bacaan yang merdu, akan tetapi ketika imannya tidak lurus, akidahnya tidak sahih, maka malah menjadikan musibah bagi orang tersebut, menjadikannya sebagai tunggangan untuk mendapatkan dunia dan hal-hal yang lain. Maka lihat para sahabat ketika mereka benar dalam urutan-urutan belajar, mempelajari iman, kemudian mempelajari Al-Quran, maka ketika mempelajari Al-Quran, fasdadna bihi imana, kami pun semakin bertambah keimanan. Kenapa? Karena telah memiliki pondasi yang benar. Kemudian semakin bertambah belajar Al-Quran, akan semakin bertambah iman dan iman. Inilah sifat orang-orang yang hatinya baik. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akhwanifillah, ayat-ayat Al-Qur'an, nah, pengaruhnya pada masing-masing hati manusia itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan tentang hal ini di akhir-akhir surat At-Taubah. Bagaimana ayat yang turun ketika mengenai hati yang berbeda memiliki dampak yang berbeda. Ketika mengenai hati orang-orang yang beriman, maka semakin menambah keimanan di atas keimanan yang ada. Akan tetapi apabila mengenai hati orang-orang yang padanya rijs, padanya kotoran, padanya nifaq, akan semakin menambah kotoran di atas kotoran, dalam artian semakin menambah jauh dia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya pentingnya membangun pondasi iman, sehingga apa-apa yang kita mau bangun di atasnya, ikhwani fillah, akan menjadi baik dan kokoh. Nah, di antara perkara iman yang wajib kita imani adalah keimanan terhadap para anbiya. Anbiya adalah jamak dari nabi. Naam, dari asal kata al-imba, yaitu memberikan khabar. Sehingga para ulama memberikan definisi tentang nabi itu adalah insanun dzakar, yaitu manusia dari kalangan lelaki. Alladzi istafallahu bil wahyi wa amara bitablighi, yang Allah Subhanahu wa taala pilih dia dengan diberi wahyu kepadanya dan Allah perintahkan untuk menyampaikan.
Jadi dari sini akhwani fillah, butuh kita juga mengetahui istilah yang berkaitan dengan Nabi, yaitu Rasul. Karena tidak mungkin kita bisa memisahkan pembahasan antara pembahasan Nabi dan pembahasan Rasul. Nah, antara Nabi dan Rasul ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaan. Sisi kesamaannya akhwan, Nabi sebagaimana disebutkan tadi adalah manusia dari kalangan lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih Allah dan diberi wahyu, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Sampai di sini Nabi dan Rasul sama, yaitu mereka sama-sama adalah manusia dari kalangan laki-laki, diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun sebagian pendapat, dan ini pendapat yang masyhur, bahwasanya Nabi itu adalah yang diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan bahwasanya mereka itu sama-sama diutus. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabi. Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul pun dan tidak seorang nabi pun, kecuali diperintahkan semuanya untuk menyampaikan tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya sama, nabi dan rasul sama-sama diutus oleh Allah. Yang namanya diutus mesti membawa perkara yang mau disampaikan. Sehingga Nabi akhwan tetap diperintahkan juga untuk menyampaikan kepada umat. Dan di antara hal yang juga menunjukkan kelemahan mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak diperintahkan untuk tabligh, yaitu kondisi adanya manusia yang di bawah tingkatan Nabi tapi diberi kewajiban menyampaikan, yaitu siapa? Para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan mereka diberi amanah untuk mendakwahkan ilmunya kepada umat. Kalau para ulama yang tingkatannya saja di bawah para nabi diperintahkan untuk menyampaikan, apalagi nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul di sini tanda tanya, terus apa perbedaannya? Nah, disinilah terjadi khilaf yang kuat akhwani fillah di kalangan para ulama tentang perbedaan yang sahih antara Nabi dan Rasul. Setelah mereka semuanya bersepakat bahwasanya Rasul itu lebih utama daripada Nabi, dan mereka bersepakat bahwasanya setiap Rasul itu adalah Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Nah, dan di antara yang menjelaskan dengan sangat bagus dalam masalah ini akhwani fillah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau merajihkan bahwasanya perbedaan antara keduanya, bahwasanya Nabi itu diutus kepada kaum yang mereka sudah berada di atas syariat Rasul sebelumnya. Dan para nabi ini sifatnya menyampaikan wahyu kepada mereka untuk menguatkan risalah yang ada sebelumnya. Sedangkan para rasul akhwani fillah, mereka diutus kepada kaum yang mukadzibin, kaum yang mendustakan, kaum yang menentang, dan mayoritasnya mereka membawa syariat baru yang berbeda dengan syariat rasul yang diutus sebelum. Nah, yang membuktikan hal ini kita perhatikan nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel akhwani fillah, mereka datang untuk menguatkan syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, sedangkan para rasul yang diutus, misalnya kita lihat antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, kemudian juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
mereka membawa syariat masing-masing. Walaupun pada asal perkara yang mereka diutus sama yaitu untuk menyampaikan tauhid. Jadi ini yang rajih tentang perbedaan antara nabi dan rasul yang hendaknya kita ilmui. Dan yang paling penting tadi untuk kita tahu sisi kelemahan yang menyatakan bahwasanya rasul dan nabi, sisi perbedaannya bahwa nabi itu adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi wahyu kepadanya, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak diperintahkan untuk mendakwahkan. Ini adalah pendapat yang lemah. Perkara berikutnya berkaitan dengan keimanan terhadap anbiya war rasul. Bahwasanya keimanan dalam masalah ini akhwanifillah, kita dituntut untuk beriman secara mujmal, secara global, dan ada hal-hal yang dituntut untuk beriman secara terperinci. Keimanan secara global yaitu kita diperintahkan untuk mengimani semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah utus. Baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya. Kita wajib beriman terhadap mereka semua tanpa membeda-bedakan dari sisi keimanan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim saat itu, dan juga ini tentunya bagi kita semua, untuk mengucapkan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kemudian apa? La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Demikian pula kaum mukminin beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Diperintahkan untuk para sahabat saat itu mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari para rasul-rasul yang diutus. Maksud dari ayat ini tidak boleh kita membeda-bedakan antara para nabi dan antara para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, yaitu maksudnya tidak boleh membeda-bedakan dari sisi keimanan. Jadi wajib kita imani adanya utusan-utusan Allah dari kalangan anbiya maupun tingkatan yang lebih utama dari itu yaitu kalangan rasul, tanpa kita beda-bedakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala hukumi kafir mereka-mereka yang membeda-bedakan dalam beriman dengan mengimani sebagian rasul dan mengkufuri rasul yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-150, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulun nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Di sini Allah Subhanahu wa taala hukumi kufur dengan kekufuran yang jelas yang membeda-bedakan dalam beriman. Mau beriman pada Allah tapi tidak beriman kepada Rasul. Demikian pula beriman kepada salah seorang Rasul tapi tidak beriman kepada Rasul yang lain. Nah, semuanya wajib diimani. Oleh karena itulah di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah bahwasanya kufur kepada salah seorang rasul yang diutus pada hakikatnya adalah kufur kepada keseluruhan para rasul. Oleh karena itulah kita dari sini mengetahui kafirnya
Yahudi, Nasara dan yang lainnya ketika mereka mengaku mengimani rasul-rasul yang diutus tapi kufur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita wajib mengimani kepada semua rasul-rasul yang diutus, baik itu yang kita ketahui namanya maupun yang kita tidak mengetahui namanya. Nah, makanya kita masuk pada permasalahan berikutnya, yaitu bahwasanya dari para rasul-rasul tersebut memang ada rasul-rasul yang Allah sebutkan namanya kepada kita secara jelas dan kisahkan kepada kita kisah-kisah tentangnya, dan ada yang tidak Allah kisahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan para rasul yang telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang mereka sebelumnya, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepada. Ini menunjukkan adanya para rasul, adanya para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus tapi kita tidak mengetahui namanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa dituntutnya kita beriman secara global. Nah, mengimani secara mujmal tentang adanya para nabi dan rasul yang demikian keadaannya. Kemudian keimanan secara mufassal yaitu kita mengimani rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada mereka, kepada kita. Kemudian sebutkan nama-namanya, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Kita beriman tentang mereka dan kita beriman tentang khabar-khabar yang sampai kepada kita dari dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Naam. Dan di antara Nabi dan Rasul tersebut yang paling masyhur adalah yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu 25 Anbiya wa Rasul. Jadi yang 25 itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi bukan 25 itu kok. Nah, masih ada yang lain yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala utus. Pembahasan berikutnya, akhwan, yang juga penting untuk kita pahami dengan baik di sini, bahwasanya kita beriman bahwa anbiya dan rasul tersebut berbeda-beda dari sisi tingkatan-tingkatan keutamaan. Keutamaan masing-masing berbeda-beda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara secara langsung. Siapa itu? Nabi Musa. Dan yang lainnya siapa? Nabi siapa? Nabi yang atau nabi dan rasul, atau rasul yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara secara langsung. Selain Nabi Musa siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya yang diajak bicara langsung oleh Allah juga siapa? Nabi Adam. Naam, sebagaimana dalam hadis, naam, ya Rasulullah, an-nabiyyun kana Adam? Qala na'am, nabiyyun mukallam. Apakah Adam itu nabi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya, beliau adalah nabi yang mukallam, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, dari ayat ini dan juga dalil-dalil yang lain kita ketahui para rasul itu berbeda-beda dari sisi keutamaan masing-masing.
Nah, dan yang paling utama dari semua rasul-rasul yang ada adalah yang dikenal dengan ulul azmi minar rusul. Ulul azmi dari kalangan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam surat Asy-Syura, demikian pula pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah katakan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dikumpulkan dalam ayat ini 5 rasul ulul azmi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utamanya. Dan bahkan beliau adalah makhluk yang paling utama secara mutlak. Kemudian di bawahnya Nabiullah Ibrahim. Kemudian setelahnya Nabi Musa yang merupakan seutama-utama nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian pada urutan yang keempat terjadi khilaf antara Nabi Isa dan Nabi Nuh. Tapi 3 urutan yang awal itu jelas dengan dalil-dalil yang sangat gamblang. Urutan keutamaannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Nah, maka di sini muncul pertanyaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini beda-bedakan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kita membeda-bedakan keutamaan. Nah, Rasul ulul azmi ini keutamanya lebih daripada rasul-rasul yang lain. Nah, dalam ayat yang kita sebutkan tadi dikatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan salah seorang pun di kalangan rasul-rasulnya. Nah, bagaimana menjawab ini? Bagaimana menjawab tentang hal ini? Terima kasih. Nah, kita tidak membedakan dari sisi iman. Dalam artian tidak boleh kita membedakan dalam mengimani tentang mereka bahwasanya mereka semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beda-bedakan. Nah, tapi dalam ayat yang lain yang menetapkan adanya perbedaan maksudnya adalah perbedaan dari sisi keutamaan. Nah, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi masing-masing rasulnya itu keutamaan yang berbeda-beda tingkatannya. Perkara yang lain akhwan berkaitan dengan keimanan terhadap para anbiya war rasul. Yang ini juga penting untuk ditegaskan bahwasanya tingkatan nubuwah, tingkatan kenabian dan tingkatan kerasulan ini murni merupakan istifa min Allah, merupakan pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagai bentuk pemulihan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dipilihnya. Sebagaimana Allah telah tegaskan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan para malaikat dan dari kalangan manusia utusan-utusan. Nah, keyakinan ini akhwani fillah, keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang dengannya terbedakan ahli sunnah dari ahli filsafat dan ahli tasawuf. Karena di antara keyakinan ahli filsafat bahwasanya tingkatan kenabian itu bisa diraih dengan ibadah yang kuat, dengan ilmu yang hebat, dengan upaya batin yang terus-menerus dia lakukan untuk mencapai tingkatan kenabian. Ini pendapat ahli filsafat. Nah, bahwasanya kenabian itu tingkatan yang bisa diraih dengan usaha. Nah, demikian pula pada sebagian ahli tasawuf. Bahkan ahli tasawuf tidak sampai hanya menyatakan tingkatan kenabian, mereka sebagiannya mencapai tingkatan keilahan.
mencapai tingkatan ketuhanan wal iyadu billah, dari si kesesatan. Nah, dan tentunya ini pendapat yang sangat lemah, tapi seorang sunni hendaknya bisa mengetahui sisi kelemahannya dengan dalil. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan. Jadi istifa maksudnya adalah ikhtiar, yaitu pilihan dari Allah. Makanya mereka adalah hamba-hamba terpilih yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan nubuwah dan risalah. Sehingga kewajiban kita ikhwani fillah adalah memuliakan mereka, menghormati mereka. Dan terkhusus bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengimani secara global adalah apa? Hendaknya mengetahui hak-hak khusus yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terkait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan perkara berikutnya yang juga penting adalah tentang permasalahan kemaksuman para anbiya war rasul. Dalam masalah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan penjabaran yang sangat bagus tentang hal yang disepakati di sisi ahli sunnati wal jamaah dan hal yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Adapun poin-poin yang disepakati berkaitan dengan masalah kemaksuman para nabi dan rasul, yaitu bahwasanya para ulama telah bersepakat tentang maksumnya para nabi dan rasul dalam penyampaian amanah yang Allah amanahkan kepada mereka. Maksum, yaitu maksumun fi tablighir risalah. Mereka itu terjaga, tidak akan mungkin salah tentang hal-hal yang mereka khabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal yang mereka khabarkan berkaitan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini bahwasanya para anbiya dan para rasul maksumun fi tablighir risalah. Kenapa? Karena memang itu tujuan mereka diutus. Seandainya mereka ada kemungkinan salah, tentunya akan hilang kepercayaan dari umat. Ini Rasul kok salah dalam mengajari? Tidak mungkin. Mereka senantiasa terjaga dalam penyampaian risalah. Jadi tidak ada satupun dari apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang diperintahkan atau yang beliau melarang kita darinya, perkara yang salah. Kita wajib mengimani bahwa semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Tinggal ketika kita mendapati sesuatu yang rancu bagi kita atau yang sekilas ada kontradiksi padanya, maka kita butuh untuk mensinkronkan antara dalil-dalil yang datang tentangnya. Bukan karena Rasul salah, tapi mesti di sana ada bentuk pensinkronan yang bisa ditempuh, baik itu dengan menggabungkan atau dengan menetapkan salah satu kondisi itu telah dihapus hukumnya, kemudian datang hukum baru dan seterusnya. Tapi kita harus yakini bahwasanya mereka itu maksum dalam penyampaian risalah yang Allah Subhanahu wa taala embankan. Kemudian yang terjadi khilaf tentang apa? Terjadi khilaf tentang apakah para nabi dan rasul itu maksum dari dosa-dosa. Itu terjadi khilaf. Nah, dan perlu diketahui bahwasanya di antara keyakinan Rafidhah yang mereka hulu padanya, mereka menyatakan bahwasanya nabi dan rasul itu tidak boleh atau terjaga dari semua jenis dosa, semua jenis kemaksiatan yang besar maupun yang kecil, baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Dan ini keyakinan yang menyelisihi keyakinan ahli sunnati wal jamaah.
Bahkan sebagian hulunya lebih, akhwan, mereka tidak terima. Nah, ketika ada pembahasan tentang orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayah dan ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang kabar bahwasanya mereka mati di atas kekufuran. Dan juga datang kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan inna abi wa abaka finnar, sungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Bahkan tidak sampai tingkatan itu saja, bahkan mereka tidak terima sampai tingkatan orang tua Nabi Ibrahim pun mereka tidak terima kalau apa? Kalau dikatakan kafir. Dan ini termasuk dicocokkan keyakinan tersebut dengan keyakinan Rafidhah. Mengatakan ketika datang ayat qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah, mengatakan Azar itu bukan ayahnya Ibrahim tapi pamannya. Nah, kalau ayahnya Ibrahim itu ahli tauhid, beriman, tidak terima pokoknya karena ingin membersihkan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya silsilahnya adalah apa? Semuanya mukmin. Dan ini kenapa? Karena dibangun di atas hulu. Di antara sumbernya ya dalam permasalahan kemaksuman ini. Adapun yang rajih, yang ini merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah akhwani fillah, bahwasanya kita yakin bahwa Nabi dan Rasul itu maksum, terjaga dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang sifatnya hina dan sifatnya merupakan tabiat rendahan. Adapun dosa, sebagian dosa yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini, maka mungkin saja mereka terjatuh padanya, tapi mereka akan senantiasa diberi taufik untuk segera bertobat. Tidak akan mungkin mereka terus-menerus di atas kesalahan. Dari sini. Makanya kita lihat. Dan kita membaca dalam Al-Quran bagaimana Nabiullah Adam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dilakukan ketika melanggar larangan Allah. Demikian pula teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Nuh. Yang kemudian Nabi Nuh memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya. Demikian pula teguran untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Abasa. Tapi kita yakin, ketika mereka terjatuh dalam suatu dosa, tidak mungkin dibiarkan oleh Allah untuk terus-menerus padanya. Jadi ini yang rajih ikhwan, yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya, dan juga dirajikan oleh Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizallahu taala dalam pelajaran-pelajaran beliau, bahwasanya ahli sunnah meyakini para anbiya dan rasul itu terjaga dari dosa-dosa, dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang sifatnya hina. Seperti misalnya tidak mungkin para nabi dan rasul itu sweet-sweet sama perempuan itu. Ini hina. Walaupun tidak sampai megang, tidak sampai berzina, apalagi tidak mungkin. Karena ini dosa yang sifatnya hina. Atau menipu, ini dosa yang sifatnya hina. Dan hal-hal yang lain. Barakallahu fiikum. Ini sekilas akhwan tentang beberapa keyakinan ahli sunnati wal jamaah seputar para anbiya war rasul secara umum. Adapun berkaitan dengan hak-hak khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.